네, 안녕하십니까 여러분. 저는 제이드입니다. 사또나 임마. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 저는 제이드입니다. 여기에 가자. 팩. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kayaknya ada 3 kali setelah sepeda. Kayak maksudnya ada hawa-hawa luas ya. Tegang-tegangnya. Jadi konsep untuk Q&A kali ini akan sedikit berbeda. Nanti yang pilih pertanyaannya bukan aku, tapi Aliyah dan atau Aan. Jadi mereka akan pilih pertanyaannya, terserah mereka. Nanti aku yang menjawab. Dan kayaknya teman-teman seneng banget kalau misalnya aku ngevlog atau Q&A sambil ngevlog dan tunjuk-tunjukin tempat tinggal di sekitarku. Fun fact, rumah Aan ini adalah rumahku sekitar 3 tahun, 10 sampai 15 tahun yang lalu. Sepedanya dia tuh, jangan diganggu. Ada sepedanya mana, kakak sepeda mana, Jia sepedanya mana? Memori kita waktu umur 1-2 tahun itu kan gak inget. Tapi memori paling pertama yang bisa aku recall, yang bisa aku ambil adalah ketika aku main benang di sini. Jadi dulu ada gulungan benang yang aku lempar-lempar ke sini. Aku gulung-gulung di jemuran ini. Dulu di situ aku masih inget kayak bangun jam 2 atau 3 pagi dibangunin, dan di sini banyak security patrol karena ada gajah yang keluar dari sana kayak sekeluarga gitu. Dan di sini dulu ada pohon-pohon, entah pohon pisang atau pohon apa, cukup pendek, diinjek-injekin sama gajahnya. Aku yang masih kecil ngintip dari dalam situ dan melihat bahwa di sini ada sekeluarga gajah. Dan dulu di situ aku belajar naik sepeda pertama kali sampai ke bawah sana. Dan ya ini termasuk bagian penting dari masa kecilku. Dulu warnanya biru, sekarang udah warna coklat. Dulu di sini aku main cat. Jadi tembok ini aku cat pakai warna kuning. Terus ketahuan sama orang tua aku yang lagi pulang naik mobil di sini. Ashimika. Ashimika. Ashimika, kita lagi ketemu dia. Ashimika. Tips buat Camaba 2021 Kak, mulai dari manajemen waktu, stres, dan social network. Belajar dengan baik dan nonton banyak video YouTube. Kalau bosan ada bisa belajar dengan video Zahid. Ada 1 jam, 2 jam, 24 jam besoknya. Are you interested in becoming an activist someday? Aktivis, aku belum tahu sih aktivisnya yang kayak gimana. Tapi kalau kalian sendiri gimana? Kalau aku ada kan, karena aku di bidang hukum pasti ada. Aktivisme, menarik sih. Mungkin akan dieksplor lagi. Bagaimana caranya agar selalu optimis bahwa mimpimu akan tercapai? Kalau aku ya, kalau misalnya soal mimpi dan optimisme gitu, aku tipe yang nggak terlalu mikirin kayak bakal dapet atau nggak gitu loh. Jadi kayak misalnya aku pengen sesuatu, aku kayak lebih pengen enjoy saat ininya. Jadi aku coba kalau misalnya lagi pengen sesuatu, kayak misalnya waktu kemarin gitu soal masuk perguruan tinggi, aku nggak begitu targetin bakal masuknya, tapi aku pas lagi prosesnya gitu aku pengen coba gimana caranya bisa aku nikmatin sebaik mungkin. Dan ini juga aku rasa ya, waktu awal-awal kuliah gini aku kayak mikir setiap kali belajar mau untuk ujian itu aku selalu mikir apakah nanti hasilnya bakal bagus atau enggak. Aku kira dengan itu aku bakal terdorong untuk belajar, tapi yang aku rasa malah ketika aku merasa bahwa target itu udah kejauhan, aku malah makin nggak belajar karena aku merasa bahwa apapun yang aku lakukan nggak bakal mengubah hasilnya. Tapi ketika aku menutup kemungkinan atau aku berhenti melihat outcome ya, tapi lebih kayak fokus ke prosesnya, aku kayak lebih merasa bahwa apapun yang aku lakukan itu yang asalkan aku tiap hari itu ada jalannya aja gitu. Jadi aku nggak ngelihat apakah bakal sampai atau enggak, tapi aku lihat kayak setiap hari itu ada satu jalan atau satu langkah yang aku buat gitu. Kok aku jadi aku yang termotivasi? Iya, aku juga. Aku merasa kemarin. Kemana aku selama ini? Aku kemana? Karena aku merasa kemarin pas sudah gagal 17 kali mendaftar. Ya, aku 17 kali mendaftar, gagal semua. Keren. 15 univ. Hatiku kuat kali sana. Ya, pada masa itu. Ini apa yang ingin Kak Zahid berikan kepada Indonesia 10 sampai 20 tahun yang akan datang? Tapi ada loh orang berpikir gituin. Dia kan ada yang orang seminggu ke depan gimana. Dia yang emang jarak pikirnya emang 5 tahun atau 10 jadi jaraknya. Aku nggak tahu ya jujur, karena aku cuma pengen kayak berusaha untuk seberguna mungkin aja. Karena kalau misalnya 10-20 tahun lagi aku entah apa yang aku sukai pada saat itu, entah apa yang dibutuhkan sama Indonesia, dan entah apa pula yang kemampuanku yang bisa mendukung. Tapi kalau untuk saat ini ya aku suka bikin video, dan semoga dari videoku teman-teman banyak belajar dan kita bisa jadi lebih bahagia. Apakah Zahid menjadi Menteri Pendidikan seperti Jerome Pauline? Asik. Kak, kalau orang pinter temennya dikit, bener nggak?
coba aja pikirkan anak-anak Harvard, anak-anak Princeton, Stanford, apakah mereka semua tidak punya teman? Kalau aku sendiri yang merasa bahwa lebih senang kayak temannya yang seala kadarnya aja. Kak Azmi, pernah berada di toxic circle nggak? Terus kalau pernah, gimana cara menghindarinya? Kalau aku sendiri merasa belum begitu pernah ya. Mungkin aku kayak pernah ada di tempat-tempat yang aku merasa nggak begitu cocok. Tapi mungkin bukan karena lingkungannya toksik, tapi karena ada ketidakcocokan antara apa yang kuinginkan dan apa yang teman-temanku inginkan. Dulu aku suka merasa bahwa aku dikelilingi oleh lingkungan yang toksik, tapi lama-lama aku sadar bahwa yang aku sendiri sebenarnya yang menentukan apakah orang-orang atau lingkunganku itu toksik atau enggak. Jadi ketika aku bilang lingkunganku toksik, aku kayak menganggap bahwa aku nggak bisa ngapa-ngapain lagi dan aku kayak harus menerima keadaan. Tapi pas aku kayak mulai lihat bahwa yang aku anggap orang toksik itu sebenarnya cuma kayak di pikiranku aja. Dari situ aku kayak lebih mulai open ke lebih banyak orang dan menyadari kalau setiap orang itu kayak tapi bukan berarti ini menormalisasi yang kayak toksik beneran toksik gitu ya. Kalau ada yang emang melukai kamu secara sengaja dan secara terus menerus, kalau aku rasa kalau misalnya gitu mungkin perlu dipertimbangkan lagi dan ngasih jarak. Lebih prefer kuliah online atau offline? Online atau offline? Kalau kalian gimana? Aku offline. Aku mau nggak offline. online. Aku lebih suka offline karena kerasa gitu suasana kuliahnya. Dan mungkin online itu enaknya ya kita kuliah jadi kayak senyamannya gitu. Kita lebih bebas ini, lebih bebas itu. Pas masa ujian baru kita sadar bahwa mau offline mau online, demand yang diminta itu kurang lebih ya sama. Tapi bedanya kalau lagi offline, kita tuh udah kayak di suasana yang tepat dan kita emang banyak pukul-pukul dan ketidaknyamanan itu membuat kita berkembang. Tapi kalau di online saking nyamannya itu jadi kayak setiap ujian tuh rasanya nggak tahu apa yang kupelajari dari kelas itu. Betul. Dan Sampai sekarang kayak jujur aku nggak bisa bedain rasa aku nih masih SMA atau udah kuliah sih gitu. Ya udah kayak biasa aja, udah dapat tugas kerjain, dengerin dosen, ya udah gitu aja. dan ketika offline gitu kita juga jadi bisa kayak ketemu banyak orang gitu. Lingkungan itu jadi kayak mendukung kita emang untuk belajar. Tapi kalau di rumah godaannya terlalu besar menurutku. Dan memang sih kita yang mendefinisikan godaan. Tapi kalau misalnya godaannya bisa dikecilkan, kenapa tidak? Aku ngantuk kalau di rumah. Banyak bisa merealisasikan hal-hal cerdik yang Iya. yang tidak seharusnya dilakukan. Akademiknya kurang kerasa kalau online. Ini juga tadi banyak tentang bahasa, pertanyaan tentang bahasa. Kenapa iya. tertarik untuk belajar banyak bahasa? Terus kenapa bisa belajar cepat bahasa Korea? Terus kenapa harus bahasa Korea? Gitu. Bahasa Korea. Kalau misalnya bahasa kalau misalnya bahasa itu aku emang dari dulu tertarik sama bahasa karena itu membuatku merasa connected sama orang-orang tertentu. Dan untuk bahasa ini juga nggak bisa asal pilih bahasa gitu. Kayak misalnya banyak banget yang suruh aku belajar bahasa Arab atau bahasa Rusia, bahasa Mandarin, bahasa ini. Sayangnya bahasa itu tidak bisa kita kayak pilih aja. Makanya banyak orang yang nggak connect dengan bahasa Inggris disuruh belajar bahasa Inggris, tapi akhirnya nggak masuk karena memang bahasa tuh nggak bisa kayak yang textbook langsung ditelan gitu. Tapi kayak emang harus kita ada keinginan untuk connect-nya. Kalau aku sendiri waktu itu belajar bahasa Jerman karena aku sempet kayak bucin banget dan pengen kuliah di Jerman. Jadi itu aku belajar bahasa Jerman karena aku juga pengen connect sama orang-orangnya. Kayak desire for connection ini yang membuat kayak prosesnya lebih gampang. Dan kalau di Korea juga, sama Korea juga aku begitu. Aku kayak lebih melihatnya kayak Korea ini termasuk yang bisa jadi mentornya Indonesia. Dalam kata lain dari Korea itu sebagai negara Asia kita bisa banyak belajar. Dan aku selalu mikirin kayak Korea yang berapa ya, 50-60 tahun lalu. Aku juga sekarang lagi nonton Reply 1988. Dan kalau ya kan, lihat kan, aku kalau melihat suasana gangnya itu ngingetin aku sama tempat-tempat di Indonesia. Dan aku rasa kayak ngelihat itu dan bagaimana mereka bisa develop secepat itu, aku jadi kayak optimis. Dan aku rasa bahasa Korea ini termasuk bahasa masa depan yang kayak untuk Indonesia juga bisa berguna. Jadi kayak gitu, kayak mungkin karena kayak desire for connection ya gitu. Jadi tujuan Zahid untuk belajar bahasa Korea adalah untuk mempelajari Korea dan untuk mengembangkan Indonesia. Oh iya, buat nonton K-drama, dengerin K-pop. Dia besok bikin drama, Indonesia drama. That's why. Krom ya. Nih, pernah nggak sih di posisi ikut lomba A, B, C, tapi semuanya kalah? Nyoba ini itu, tapi semuanya nggak ada yang berhasil. Waktu SMA gitu, aku kan banyak ikut lomba-lomba gitu. Tapi di awal-awalnya emang kayak kalah terus. Kayak tahun pertama mungkin nggak ada menang apa-apa sama sekali. Tapi coba aja. Dan emang ikut lomba waktu awal-awalnya itu karena pengen menang. Tapi makin sini aku makin sadari kayak yang aku lebih nyari pengalamannya gitu, karena pengalaman yang compound dan nanti baru kerasanya mungkin kayak 5 tahun dari sekarang atau gimana. Tapi intinya aku waktu itu coba banyakin lomba aja, dan aku ya bersyukur karena dari situ aku banyak belajar, termasuk dari situ aku kayak bisa lebih punya kepercayaan diri untuk menjalankan channel YouTube ini. Do you speak bahasa daerah? Mau coba tes? Anehnya kalau di Riau itu dia sebenarnya bahasa daerahnya harusnya bahasa Melayu, tapi kayak di de facto-nya yang di sehari-harinya itu bahasa
Minang. Bahasa Minang. Coba. Apa bahasa Minang? Cara bilang halo bahasa Minang. Hai, Woi. halo. Halo. Mana ya? Apa Biba ya? aleko ya. Nah, tuh, Pak. Ba, Halo, apa kabar? Benar nggak? apa kabar mana? Apa kabar? Aku lupa. Enggak. Kalau aku pikirin aku lupa malah. Kalau kita lebih kalau daerahnya ini nggak sih? Campur-campur. Campur-campur. Zahid Enggak, di lebih keluarga Sunda ya? Sun. Ya, Sunda. Sunda. Tapi Zahid tidak bisa berbahasa Sunda. Bisaan saetiknya. ini. Saetik bisaan. Abdi mah. Aku yang Urang mah. latar belakangnya Batak Minang, sedikit bisa bahasa Batak, Ali Latarnya Minang-Minang nggak bisa sama sekali. nggak bisa sama sekali. Kalau misalnya teman-teman nonton video aku yang A Day in the Life of an Indonesian High School Senior itu, aku di sekolah kayak gitu ngomongnya. Dan emang pasti banyak yang tanya juga kan, "Oh, kok gurunya ngomong bahasa Minang?" Karena memang bahasa sehari-harinya itu yang de facto-nya itu yang dipakai. Walaupun sebenarnya ini adalah seharusnya kalau di kertas on paper itu bahasanya bahasa Melayu. Tunggu. Kafe Orti. Kopi orte. Aku suka dua-duanya, susah. Aku kalau teh harus dicampur. Tapi kalau misalnya lagi santai gitu enak kan pahit. Kayak perlahan-lahan. Jadi kayak bisa fokus. Sama kayak kopi harus pakai susu. Aku yang kayak gitu. Ah. Campuran nggak bisa yang pure itu. Kalau kopinya. aku pecinta kopi, aku lagi belajar ngeracik kopi buat kopi, roasting kopi, semuanya. Jadi suka mana udah jelas kopi. Yang paling the best itu tuh adalah Brazilian Brazilian lagi. Maaf, Guatemala. Aku kalau harus milih sih Oh iya. kopi kayaknya. Kemarin Aan pergi ke itu ke Pekanbaru cuma untuk Nyari kopi yang paling nyari enak. kopi. Coba. Cerita awal bisa jadi siswa aktif. Apa tuh? Aish, Oh iya, kok bisa ya? Atau udah pernah kau jawab? yang mana? Ini cerita awal bisa jadi siswa aktif di SMA. Zahid dulu SMP berbeda. Hah? Maksudnya kayak yang kita tahu Zahid dari awal kayak mana? Kan Zahid dulu Pastikan pengen orang jadi selalu- pro player. Gimana? orang selalu mikir sebenarnya nggak berubah sih kayaknya. Tapi kayak ada hal yang mungkin waktu SMA Zahid udah harus fokus ke ininya gitu. Kalau dulu kan kesannya Zahid nggak seperti yang sekarang. Jelaskan. SMP dulu kayak Zahid tuh dulu SMP tuh nggak terlalu fokus dengan satu hal. Ya, jadi- gitu. iya betul. Nggak yang ke hal yang kau fokuskan sekarang gitu. Tapi dulu Zahid kayak gitu. Dulu kayak main, nggak peduli tentang hal yang kayak itu. Numpuk. Nggak yang gitu. Sekarang Sekarang kan berbeda gitu. 180 derajat. 180 derajat. Makanya orang bilang, "Ih, kok Zahid beda ya?" Gitu. tapi emang waktu SMP ke SMA itu salah satu momen paling pivotal dalam hidup aku. Ya aku pun nggak tahu kenapa rasanya dari SMP sama SMA itu aku kayak dua orang yang berbeda. Aku orangnya sama tapi rasanya tuh kayak dua personality yang berbeda. Tapi apapun yang terjadi pada masa SMP, apapun yang aku lakukan itu kayak tanggung jawabku. Dan makanya secara aktif aku pengen coba apa yang bisa aku lakukan supaya aku ya bisa lebih baik dan memaafkan diriku yang sebelum-sebelumnya. Tapi nggak apa-apa lah. Itu kayak lebih, oh aku dulu pernah gitu. Kalau udah Zahid Tuh. yang sama aja mungkin orang nggak Oh, bakalan yaudah, tertarik. Zahid. Orang bakalan kayak oh ya udah Zahid kan emang gitu dari dulu. Iya. Tapi kan karena berubah total orang wah anjir kok bisa gini sih Zahid? Makanya jadi orang, wah ini Zahid ya. Serius kok jadi malu ya? Apa yang bikin hidupmu lebih berwarna? Bisa bangun setiap hari, membuka YouTube, membaca komen-komen positif, membaca banyak yang like dan subscribe, itu indah sekali rasanya. Dan selalu ingat guys, Take kalian memberi positive vibes ke Zahid. Hehe. Iya tuh. Annyeong guys, terima kasih teman-teman. Anjing sih. Ambil aja terserah, mau ambil barang rumah pun. Jangan-jangan gara-gara kabar ini baru keluarga. Di situ kan. Aku kayaknya mau. Kan? Sorry gini. Kumar sini